Jadi kita ada gambaran dari situ kita, oh ternyata KKN itu kayak gini di masyarakat, gini-gini di posyandu dan lain-lain. Itu kalau KKN. Meskipun KKN, misal PBL atau magang. Jadi itu membantu banget sih kalau kita baca-baca laporan dulu dari kakak tingkat, nyari-nyari referensi dulu kayak gitu. Itu persiapan awal yang aku lakuin sih. Kalau waktu hari H sih aman-aman aja, pokoknya ngerti teman kita siapa, terus dosen pembimbing kita siapa, persiapan dari situ udah cukup menurutku. Baik, baik. Terima kasih Kak mau menjelaskan. Sekarang saya lagi mau tanya soal dapat hikmah apa atau dapat pembelajaran apa gitu Kak. Mungkin Wah, bisa apa? dijelaskan dari Kak Habib, mungkin dari pengalaman yang Kakak ini dapatkan, ada ilmu yang bisa dibagi begitu Kak. Pengalaman dari apa ini, Mas ya? Dari KKN, PKL, PBL. Siapa dulu nih? Kak Asa atau saya? Dulu deh. Kak Asa dulu wes, Kak Asa. Aku apa ya hikmahnya apa ya? Karena aku KKN pernah offline, terus udah ekspektasi tuh, udah mikir wah enak ini, aku bakalan ke rumah sakit, bakalan tahu isi rumah sakit, wes udah pikiran kayak gitu kan, wes mempersiapkan gitu, terus kok ada corona, akhirnya kan nggak jadi akhirnya ya udahlah, harapan-harapan. Oh, sebenarnya kalau kecewa ya pasti sih, sedih ya pasti, tapi ya gimana lagi kan keadaan. Terus ya hikmahnya sih lebih sabar aja, karena kan kita nggak sendiri, bareng-bareng sama banyak orang. Nggak jurusan kita aja juga yang nggak bisa masuk ke rumah sakit. Jurusan yang lain pun kayak perawat, analis kesehatan dari radiologi itu kan sama-sama nggak bisa ke rumah sakit juga. Dan alhamdulillahnya kita alhamdulillah masih sehat gitu loh sampai sekarang. Nggak tahu deh kalau memang kita jadi beneran ke rumah sakit itu nggak tahu deh. Oh, Kak Habib, gimana Kak Habib? Apa pelajaran apa yang bisa diambil dari KKN, PKL? Sebenarnya kalau saya sih lebih bukan gimana ya, lebih tertarik ketika saya semester 2 dulu sih, sebelum PKL malah. Apa itu yang buat tertarik? Kenapa? Karena di PKL 2 dulu, PKL 2, mohon maaf, semester 2 maksud saya. Semester 2 dulu, itu saya dan beberapa teman-teman diberikan kepercayaan oleh Ibu Dian Angisti untuk magang pribadi di Rumah Sakit Unair. Tahu ya Rumah Sakit Unair ya? Dari Surabaya Tahu ya. Kak, tahu. Di kampus C, di mana sih kampus C? Kalau salah Kak Asa juga pernah saya ajak. Iya, bareng. Iya, waktu itu. Dan kalian tahu kenapa yang bikin saya tertarik itu magang? Kenapa? Apa tuh Kak? Karena kami dapat upah. Kembali lagi ke uang ya Kak. Oh, tapi upahnya nggak segan-segan loh. Hampir UMR kami dikasih. Tinggi ya? Keren nggak sih? Benar begitu Keren. Kak? Iya, Kalau benar. kalian Benar. kalau kalian nggak percaya, kepala rekam medisnya masih sama kok. Saya kepala rekam medisnya Rumah Sakit Unair itu juga alumni Stikes sebenarnya. Apikes. Dulunya Apikes. Wah, Itu dong. paling tertarik saya di situ. Kalau ketika PKL nggak dapat upah sih. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi pengalaman. Tapi kalau ditanya pembelajaran yang saya dapat ketika PKL, itu di PKL pertama harus emang rajin nyatet sih. Tapi sampai sekarang pun belum rajin nyatet. Nggak ngerti kenapa. Mungkin udah kebiasaan. Tapi bagi teman-teman mungkin yang bisa belajar untuk merubah dirinya, ya kenapa enggak, sama itu baik ya. Itu aja sih, duit teman-teman. Oke Kak. Jadi pertanyaan terakhir nih Kak, soal kesibukan PKL dan PBL tadi. Kan kedua kakak ini pasti sudah merasakan offline, online tadi ya kan? Mungkin ada tips dan trik yang bisa dibagi untuk menghadapi dua kondisi yang berbeda itu. Silakan Kak.
Asa dulu sih. Ladies first. Iya. Baik, Kak Asa baik. dulu, Kak Asa Gantian. dulu. Silakan Kak. Tips and trick. Kalau aku dulu kan pernah ngerasain KKN offline. Kalau tipsnya apa ya? Tips and trick buat ngejalaninnya gitu ya maksudnya. Iya, bener Kak. Apa ya? Kalau aku sih anaknya enjoy aja sih. Apalagi kan itu kegiatan yang nggak melulu kayak teori-teori gitu kan. Jadi kita nggak penting juga kalau KKN ya ikutin arahan dari dosen aja gitu. Terus kalau PBL-nya, jadi aku PBL kan online. Waktu itu beberapa temanku juga, misal ada yang ada yang membuat tentang SOP rumah sakit, yang mana emang dari jurusan S1 administrasi rumah sakit itu sendiri tuh diharapkan nantinya mampu untuk menyusun standar operasional prosedur atau SOP rumah sakit kayak gitu kan. Terus waktu habis KKN PBL terus magang. Nah, kemarin kan barusan magang nih. Kita semua satu angkatanku itu kayak yang awalnya harusnya di rumah sakit terus kan stikes konversi jadi pelatihan. Nah, pelatihan ini dari Persi, LDP Persi itu mendatangkan kayak para trainer atau narasumber yang memberi materi, dan itu benar-benar ngebantu sih dari kita yang nggak tahu isinya rumah sakit itu apa, terus kita jadi tahu gitu, sedikit-sedikit jadi tahu, apalagi jurusan kita S1 administrasi rumah sakit. Nah, magangnya kemarin itu temanya itu mutu rumah sakit. Kita diajarin tuh apa itu indikator rumah sakit, apa itu indikator mutu rumah sakit, terus bagaimana cara menyusun profil indikator, lalu yang paling akhir itu membuat laporan peningkatan mutu rumah sakit. Jadi laporan peningkatan mutu rumah sakit ini dikerjakan setiap kelompok. Lalu finalnya udah dikoreksi tuh sama para trainernya. Nah, para trainernya pun memberi materi-materi itu sudah berdasarkan itu ya kompetensinya ya, ahli-ahlinya gitu. Setelah itu kita juga ada ujian kompetensi. Alhamdulillahnya dari aku, teman-temanku satu angkatan semua itu kompeten. Jadi kayak misal nanti Habib, nanti kan pasti ada kayak UKOM ya Beb, ujian kompetensi. Nah, kalau yang S1 ini juga ada. Nah, alhamdulillahnya semua teman-temanku itu kompeten. Kenapa kok bisa kompeten? Caranya apa? Itu tadi, misal ada para trainernya nerangin, kita dengerin, kita nyatet, terus kita ngikutin lah dari hari pertama sampai hari akhir. Terus waktu ujian ya enjoy, kita bisa ngerjain, belajar dulu pastinya. Tuh. Tips and tricks dari Kak Asa nih. Dan tips and tricks dari Kak Habib. Apa ini? Yang pertama, catat ya. Yang pertama. Oke, catat. Yang pertama, sukalah mencatat. Oke. Ingat. Yang kedua, meskipun tulisannya jelek ya Kak ya, tetap mencatat. Sebenarnya bukan jelek, itu bukan alasan loh Beb. Tangannya aja yang males. Iya. Tangannya aja yang males nulis. Kesinder nih kita. Benar Kak, itu benar emang. Jujur saya itu benar. Terus yang kedua, jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Kan kalau offline nih ya, biasanya ada yang ya lah itu di Pak Bambang kan kami di sini, Pak Bambang gini kok di sini, jangan sok tahu em. Di rumah sakit kan beda-beda. Terus nih yang ketiga, jangan sok tahu, mencatat. Terus yang ketiga, jangan malu bertanya. Biasanya kalau di rekam medis itu, kalau nggak ngerti ini misalnya tentang filingnya itu pakai numeriknya apa, pakai desentral atau apa-apa itu kan ada macamnya kalau di rekam medis filing. Sesuai pepatah ya Kak ya. Kenapa? Malu bertanya sesat di jalan. Benar. Itu. Tapi kalau sesat di jalan ya jangan tanya. Tapi gara-gara tersesat kita tahu jalan. Oh iya. Yang terakhir. Mahasiswa itu harus aktif loh ya. Benar. Mahasiswa itu. Benar. Yang terakhir. Nah, ini menjawab pertanyaan Kak Asa. Kalau seandainya mahasiswa nggak aktif, terus kemudian nggak ngerti alias mau ngapain nggak ngerti, banyakin duit. Udah, fix. Kok iso gitu ya Allah? Iya kan biasanya kalau Kenapa kok gitu Kak?
Kenapa? Ya kan kita kalau bikin laporan ngeprint kan. Oke, ambil lagi aja. Wis, tenang guys, aku bagian ngeprint aja. Nggak usah ikut laporan, bagian ngeprint aja kita. Guys, duit. Tapi ya kan harus ngebantu, Beb. Harus ngebantu temennya, Beb. Iya enggak, itu enggak munafik, Kak. Tapi itu enggak munafik pada saya. Pasti ada mahasiswa yang ya kayak saya ini malas untuk membantu teman saya. Ya akhirnya banyakin duit aja. Oke, mari kita keluar ke topik yang lain. Agak panas mendengarkan KKN ini ya, karena masih semester 2. Iya. Oh, kalian semester 2 ini ya? Semester 2 nih, Kak. Kalian gimana? bener, Kak. Gimana rasanya, Kak, kuliah online Ya, gini? gimana? Kan nggak pernah ketemu tuh sama Oh teman-teman. iya ya. Kalian masuk Nggak pas pernah ketemu, online berarti ya? Apa rasanya? Bener, Kak, masih online. Kita sing ditanya, iya. Iya dong, gimana Iya. rasanya? Lah iya ini ya apa? Aku dulu ya sing jawab ya. KKN. Iya, bebas. Kuliah online. Silakan Red. Gimana ya kuliah online ya? Jujur ya, Kak, ya. Dari Ya, ya. offline itu saya susah paham, Kak. Ditambahi online ya tambah ngeblank. Tambah susah. Iya, tambah susah. Offline itu saya butuh Oh 2 gitu kali. Red. Ya nggak tahu. Banyak pikiran mungkin. Konsentrasi gampang buyar itu. Iya, kepikiran doi itu, Kak. Oh. Astaga. Kalau si Fardan. Ya, Perdan, Oh, apa ini? kalau ya benar. Kalau aku sendiri ya Kak ya kan aku D3 kan Kak. Oke. Untuk kakak AB pasti juga tahu dong D3 butuh praktek. Banget. Sedangkan kalau di online gini gimana ya Kak? Kita mau mencoba, mau tahu itu terkendala begitu Kak. Dibilang Yes, online tuh asik nggak asik Kak? Masih asikan offline sih. Jangan munafik. Online itu asik. Iya, Oh. Enggak bener enakan offline menurutku. Gimana Kak Asa? Gimana? Tapi kalian udah akrab kan sama teman-teman yang lain? Udah semester Insya Allah akrab. Alhamdulillah sih beberapa sudah pernah ketemu sih Kak. Wow. Biasanya kalau cowok kan cangs. Oh ya, Wih, Cas. iya kencang bro. Benar. Ngomong-ngomong, ini kan agak senggol-senggol doi ini. Kan ada lagu Cinta Kasih di Kuliah. Sekolah dong. Nggak di sekolah ada sekolah. kuliah. Oh. Oh, sekolah. Ganti. Mungkin Kak Asa atau Kak Habib pernah cinlok untuk kesiakan kalinya yang di kampus. Pasti pernah Apa dong. ini? Pernah, nggak mungkin nggak pernah. Kalau nggak pernah ya harus pernah. Maksa Ini ya. di luar topik sekali nih bos. Apa ini? Loh, Biar nggak masih panas. soal Kak. perkuliahan Aduh, ini Kak. biar nggak Sekitar panas karena perkuliahan. iya. Tadi ketemu KKN ini sudah masih semester 2 loh ini. Diceritain KKN. Tapi kalian pasti udah ngincer cewek. Faret sama siapa satunya? Fardan. Dan pasti udah ngincer cewek kan? Waduh, kalau ngincer cewek itu sulit, Bu. Oh, gampang sebenarnya. Biasanya sih selalu cari yang sekelas ya biasanya. Iya nggak sih? Biasanya gitu nggak sih trennya? Selalu Ya, cari yang biasanya satu gitu. kelas. Kalau Kenapa cari harus yang satu satu kelas kampus gitu, Kak? itu nggak enak. Nggak bisa cari yang lain. Bentar, aku mau tanya. Kenapa kok harus sekelas gitu, Kak? Lu nggak tahu saya, trennya kan seperti itu biasanya. Meskipun dari SMA pun biasanya mesti satu kelas. Oh, Biar gitu. bareng-bareng mungkin. Iya mungkin. Ini Biar bisa pengalaman sebangku. sendiri. Ini Hah? pengalaman Apa? saat ini. Mungkin Kebetulan nggak ada sih kalau sekelas. amat. Mistikis banyak ceweknya loh, Kak. Masa nggak ada satu-satu orang? Hoak banget sih. Ladies first sih biasanya. Ladies first Kak Asa dulu mungkin. Oh iya, Kak Asap biasanya dikejar-kejar nih. Ya, Kan biasanya kan, cantik. biasanya kan cewek yang dia kan. Kayak maling dong dikejar-kejar. Iya, makanya. Ya, maksud apa tadi tanya apa doi? Doi. Doi. Doi yang mana maksudnya? Duh, Oh, banyak cowok yang dong. mana? Enggak, maksudku. Wes, banyak ya Kak Asa ya. Cowok Doi yang itu mana? Ya Allah.
Apa? Doi di stikes maksudnya? Iya, di Stickers. Ada sih masa lalu, tapi masa lalu. Oh, kalau masa lalu janganlah. Yang penting Ya, tahu ya. wis bener itu. Ya, kalau masa lalu ada, masih ada. Kalau yang sekarang ya ada. Sama stikesnya. Oh, dan hebatnya sama S1-nya. Wah, bocoran. Oh, bocoran. Satu kelas sih jangan-jangan. Oh, Enggak. enggak dong. Kalau Beb, sekelas kan nggak usah bocorin, Beb. kalau satu Oke. kelas ini Kak. Iya, yang sekelas ini Kak Habib ini. Nggak mungkin Kak Habib nggak ngejar ini. Oh enggak, Habib beda prodi, Habib. Oh. Kan katanya kalau masa lalu udah nggak usah dibahas. Ini tuh sudah masa lalu. Ya udah. Oh, tapi tetap ada kan, Beb, doinya di stikes. Tetap ada meskipun masa lalu. Tapi Oke. gini, Red. Iya, apa tuh? Soal hubungan tadi ya. Menurut kakak berdua ini mempunyai pasangan atau menjalin hubungan itu penting nggak sih di masa-masa perkuliahan ini? Mungkin untuk semangat belajar gitu. Ya, Semangat atau- belajar. Ngentekno Mau duit. tahu. Banyak dampak buruknya atau banyak dampak baiknya? Habib dulu kenapa? Oke. Ini serius ya saya. Ya, Mode serius saya. Serius mode on ya. Serius banget. Sebenarnya hubungan teman itu lebih baik, teman-teman. Hubungan teman. Ini nggak sih? Bener Kak. Kayak ya udah kita cari teman aja. Saya punya hubungan teman dengan namanya Restu Patanduk. Wah, dia teman baik saya. Cowok ya. Oh, cowok. Oh, nggak asik ah. Yang kalian harapkan seperti apa dong? Cewek dong. Oh, ada dulu ketika ya semester berapa ya kami ya? Semester 2 sampai semester 4 kali ya. Berapa tahun itu? 1 tahun ya. Ya itu. Waduh. Beda tingkat Sebenarnya ya. enggak seangkatan. Satu Oh, kelas. Enggak. Satu Tadi Kak Asa kelas udah lagi. bilang. Beda prodi. Oh alah. Ya. Nah, waktu itu alasan kami dong. Ya benar kami ya. Berdua kan ya. Masa saya sendiri? Gak diperjuangkan katanya. Ya, kasihan. Waktu itu ya untuk have fun. Jangan yang negatif ya, maksudnya have fun-nya itu kita ya Cuma asik-asik aja lah. belajar bareng kita. Kami tukar pendapat. Kan S1 juga dapat materi tentang rekam medis kan. S1. Iya. Ya. Manajemen rekam medis. Iya, awalnya nih asal muasal kedekatannya ini karena ya itu tadi biasa kan cara lama dekatan Biar gak tugas bosen di dulu. kampus gitu ya Kak. Iya, tugas sih ngono itu. Terus akhirnya Tapi ya, bukannya kamu cinlok ya, Beb? wow. Kan? Ya kan, Beb, cinlok waktu kita magang di rumah sakit Unair. Oh, wow. Jauh Banget sekali nih, Kak ya. Asa. Ini nih kan waktu pandemi Wow. hubungan kan pasti hubungannya LDR, Kak Asa, Kak Habib. Tipsnya apa sih? Biar Enggak. bisa langgeng. Saya enggak. Jujur saya enggak. Saya sudah serius ini. Gak Kalau ngaku nih Kak Asa. Gimana Kak? loh, enggak, kalau saya emang sudah Dia kan, ya, aduh. sudah melepaskan gitu. Oh kandas ceritanya. Enggak saya yang melepaskan saya. Wah sok banget melepaskan. Aduh, gak nyanyi birunya cinta. Beda cerita kalau Kak Asa sih. Beda cerita kalau Nah, Kak Asa nih, gimana nih tips LDR di masa-masa pandemi? LDR apa ya? Ya percaya aja sih, kan dia juga jauh, dia di beda pulau, kita kan di beda pulau, Oh jadi beda pulau. Enggak sih. Ah. Sebenarnya kalau kalian sering lihat statusnya Kak Asa, wah dulu. jauh, Bib, sekarang LDR tahu. Oh. Ya, Kepercayaan tipsnya- itu penting ya Kak. Benar kan, bisa misal lagi pening kuliah, lagi pusing kuliah, terus kita bisa curhat, curcol, kan enak, bisa cerita, ada teman cerita gitu.
Nggak tahu tuh Habib kok kenapa kok bisa Ya itu kan tadi karena tidak sefrekuensi. Iya nggak sih? Iya kan? Hmm, Aku itu ojo ya nangis Beb, ojo galau Beb. Mengikhlaskan itu kadang wow. pilihan yang terbaik ya Kak. Bener itu. wow, dalam ya. Wow, dalam banget. Untuk selanjutnya apa nih, Kak Fardan? Mau tanya apa nih? Bingung ini, sudah dingin ini. Kita Sudah kita dingin mulai kebuka gara-gara semua nih. iya, cinlok-cinloknya itu Ya nanti ini btw diuploadnya di mana sih? Lihat aja di komen nanti apa di antara anunya kami komen. Allahu Akbar. Oke, untuk pembahasan terakhir ya. Ya, Mungkin terakhir banget nih Rat. ya, mungkin ada teman-teman atau adik-adik yang ingin masuk stikes, silakan. Jangan ragu-ragu karena ini ada kakak-kakak tingkatnya. Mungkin Kak Asa bisa menerangkan apa itu asiknya masuk stikes, apa sih keuntungan masuk stikes? Untungannya Red. Di Ya, benar. masuk stikes ya. Jadi kalau menurutku ya itu tadi awalnya aku nggak seneng yang kayak berhubungan sama darah, terus nggak berhubungan sama suntik, tapi pengen kuliah di kesehatan. Nah, stikes ini salah satu apa ya utamanya kuliah yang nggak berhubungan dengan darah, nggak berhubungan sama suntik. Terus apalagi kalau di stikes ini kan ada dua prodi, S1 sama D3. Kalau D3 kan emang udah dari lama ya dan pertama kali di Jawa Timur. Nah, kalau yang S1 pertama kali di Indonesia. Jadi eh, pengalaman kita, maksudnya kampus kita D3 dan S1 ini udah duluan gitu, lebih banyak Wah, pengalaman bisa di stikes dibilang kita. Kenapa? pelopor dong, kampus Pelopor kita. ya. Bisa Ha-ha, dibilang ha-ha. pelopor dong. Benar. Dan sudah terakreditasi B. Kampusnya sendiri sudah terakreditasi B. Untuk jurusannya S1 dan D3 juga sudah terakreditasi B. Jadi kita itu lebih utama dari jurusan-jurusan kampus lain yang jurusannya juga sama kayak kita. Itu sih kalau aku. Untuk Kak Habib sendiri nih, kan D3 beda sama Kak Asa. Keuntungannya apa sih masuk stikes? Keuntungannya sebenarnya kalau offline banyak sekali keuntungannya. Kenapa? Karena itu tadi banyak rumah sakit yang membutuhkan tenaga bantuan mahasiswa ya yang belum lulus, itu banyak sekali untuk nyusun rekam medisnya, untuk ngatur posisi filing rak-rak segala macamnya, itu pasti membutuhkan. Dan ya itu keuntungan yang ada di D3 terutama yang saya rasakan. Tapi ketika online seperti ini, mungkin keuntungannya kita bisa diberikan fasilitas seperti pelajaran PDF gitu teman-teman. Jadi yang kalau kita kuliah, kita kan harus mencatat sendiri, maksudnya merangkum sendiri kalau seandainya ada penjelasan tentang penyusunan KTI segala macamnya. Nah di online saat ini, yang saya rasakan saat ini ya, saya dan teman-teman diberikan kayak tutorial gitu loh, berupa buku yang kami bisa baca, kami bisa pelajari tanpa harus mendengarkan dan mencatat sendiri. Itu bagi yang malas catat. Tapi lagi-lagi harus rajin baca. Itu sih keuntungannya, lebih ke bisa dikasih kesempatan untuk magang pribadi walaupun masih semester 2. Itu saya masih semester 2 bisa magang maksudnya, dan ngajak teman-teman kayak Kak Asa dan lain-lain. Itu sih kerennya di stikes. Nggak hanya D3, tapi stikes. Banyak sekali keuntungannya ya Red ya. Banyak banget. Banyak sekali nih. Banyak banget. Jadi Asik mungkin, kayaknya jadi. wah asik masuk stikes. Gak ada sih nggak asik kalau di Iya stikes. dong, lulusannya juga udah banyak Oh di iya, rumah lulusannya sakit, juga banyak, benar. rumah sakit, di klinik, terus asuransi seperti BPJS itu alumni, apalagi yang D3 itu banyak kok yang Iya. di BPJS Di rumah asuransi gitu.
Karena di BPJS sendiri itu kan kayak ngoding gitu ya, Beb. Jadi Iya. mereka itu membutuhkan tenaga rekam medis. S1 juga nggak kalah dong. S1 juga di manajemennya, bisa di manajemennya rumah sakit, kayak gitu. Banyak sekali keuntungan selain Iya, dosen-dosennya yang asik, yang tampan-tampan dan cantik-cantik. Dan kerennya teman-teman, dan kerennya ya, kalian baru lulus pun, yang saya tahu Kak Kamila waktu itu kan, Kak Kamila kan pernah magang juga di Rumah Sakit Unair kebetulan, terus kemudian baru lulus Kak Kem sudah bekerja. Nah itu kerennya kalau kita kuliah di Stikes, apalagi di 3 yang saya tahu, kita bisa langsung melamar pekerjaan ke rumah sakit terutama maupun ke puskesmas dan lain-lain. Pasti kita akan, menurut saya akan diprioritaskan selama kita mempunyai kemampuan untuk di bidang rekam medisnya. Tuh kan banyak keuntungan untuk masuk Stikes. Jadi teman-teman atau adik-adik sekalian, jangan ragu untuk masuk ke Stikes, Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dan untuk pendaftaran mahasiswa baru, cara pendaftarannya, pendaftaran online ya, langsung ke https://2 pmp.stikes/irsds.ac.id/syarat/pendaftaran. Kalau mungkin Stikes atau SEMA kan, di Stikes kan ada organisasi SEMA, mengadakan acara. Bentar, Faret. Ya, apa tuh? Kalau mungkin ada yang mau mendaftar dan kepo dengan informasi atau medsos kita, mungkin bisa mencari informasinya di mana itu, Ren? Lah, untuk kepoin medsos kita juga punya IG Stikes sama IG SEMA. Bisa di-follow juga ya. Yang Stikes @stikes_yrsds, dan yang SEMA @sema.stikes_yrsds. Nah, mungkin untuk web-webnya itu di mana sih, Kak Fardan? Mungkin punya email juga. Mungkin, oke, bener. Aku jelasin ya. Mungkin untuk web sendiri, kalian bisa langsung cek di www.stikes-yrsds.ac.id. Dan untuk emailnya sendiri, kalian bisa langsung email ke pmb@stikes-yrsds.ac.id. Itu, right? Oh, medsosnya banyak juga ya. Dan Banyak ngomong-ngomong nih, banget. sudah terakhir ini. Ya, di penghujung acara nih, gitu. Nggak kerasa. Agak, apa itu, sedih juga ya, sudah di penghujung acara. Untuk penutupan, Kak Habib sama Kak Asa, mungkin ada kata-kata mutiara itu. Kak Habib dulu. Kata-kata mutiaranya itu apa? Selain tadi apa itu, teruslah mencatat meskipun tulisanmu jelek. Kata-kata mutiara ya. Ya. Ini motivasi pribadi juga sih. Kenapa? Ya, boleh banget, Kak. Selama kita tidak bisa melewati jalan tol dan selama masih ada jalan biasa, kenapa kita harus memaksakan untuk melewati jalan tol? Maksud saya, ketika kita tidak bisa menguasai jurusan kita saat ini, yang saya rasakan sekarang, walaupun saya nggak bisa menguasai jurusan di rekam medis ini, tapi saya bisa lebih berproduktif di lain hal. Yang saya tekuni ya di organisasi, dan ya alhamdulillahnya saya nggak hanya terpacu di pendidikan, jadi nggak membuat saya bosan. Itu sih. Dan kerennya juga bisa aktif di UKM juga, dan di UKM Stikes kan ada banyak pilihan, dan UKM futsal terutama kan prestasinya juga sudah banyak sekali prestasinya. Teman-teman saya rasa banyak yang suka futsal, dan futsal Stikes nggak kalah hebat dengan futsal di kampus lain. The best pokoknya. Terima kasih. Keren, Kak, keren. Tepuk tangan dulu, Red. Oke, lanjut. Untuk Kak Asa mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan? Apa ya, kalau
kata mutiaranya itu ini udah tak terapin sih kalau sama diriku sendiri itu manjada wajada. Jadi Manjada wajada. siapa yang bersungguh-sungguh nanti ia akan berhasil gitu kan. Ya tentunya bersungguh-sungguh itu dalam artian luas kan, kayak misal kita ngikutin kuliah, ngikutin arahan dari dosen dan lain-lain yang nggak melenceng dari kewajarannya kayak gitu. Nanti kita kan pasti akan ditujukan sama Allah kayak keberhasilan gitu. Itu sih. Semangat terus walaupun kuliah online itu bukan suatu penghalang, bukan Suatu rintangan juga ya Kak. Bener sih. Kan kalau ada online gini kan tantangan juga. Ya. Kita kan kalau hidupnya enjoy aja kan nggak enak. Kan kalau ada tantangan kayak gini kan kita jadi bisa tahu gimana cari solusi yang lain, gimana cara memecahkan masalah saat online pandemi gini, kayak gitu. Semangat terus. Boleh nambah satu nggak? Oke, silakan Kak Habib. Kak Asta tadi nyinggung kata tantangan, saya jadi ingat ketika presiden ketiga kita, tahu ya presiden ketiga kita? Iya, ya. Siapa? Pak Habibie kalau nggak salah. Ya, Eyang Habibie. Ya, beliau menyampaikan, ada di kamar saya tempel tulisannya, jadilah pemuda yang suka dengan tantangan. Tantangannya seperti apa? Itu masing-masing pribadi tantangannya seperti apa. Tapi yang jelas jadi pemuda yang suka melewati tantangan. Itu yang beliau katakan. Biar ada cerita ya Kak ya. Ya bener itu. Nanti kan kita bisa cerita ke anak cucu. Aku pernah ngerasain corona loh. Bukan tahu sebelum bukan ngerasain corona, maksudnya ngerasain pengalaman. Pandemi. Saat pandemi tuh kayak gini gitu. Tipe-tipenya agak ini nih ya. Nggak mencekam dong. Baik. Udah mencekamnya. Sekarang nggak kerasa udah di penghujung acara banget. Dan untuk kalian yang mau kepoin IG kita, langsung aja ke @stikes_YRSDS. Dan untuk organisasi, kita ada di @sema.stikes_YRSDS. Karena yang pastinya di situ banyak banget informasi yang tidak terduga. Banyak informasi-informasi terbaru yang akan kita share di situ, yang tentunya bukan informasi lama ya, informasi terbaru yang terhits juga. Nah, untuk Kak Asa dan Kak Habib, terima kasih sudah datang ke podcast. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Amin. Banyak banget ilmu dari kakak-kakak tua ini ya. Ya. Untuk pendengar, jangan bosan-bosan mendengarkan cerita kita yang di podcast Mas Tisno Masyarakat Stikes Dr. Sutomo. Tunggu episode-episode selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Goodbye, dadah, ciao. Salam sehat. See you. Salam sehat.